Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la makhluqa illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Diyakini ya ayyuna abdi taqaddama Allah, bidadama iya abdi bakti kadat Allah, bidadama kalakuan edah perintah dan Allah, dipidama kelakuan melalui nadat Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal abidun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dari Allah, sehingga kita semuanya masih diberikan kekuatan iman wal Islam, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, diberikan kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan selamanya kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam teriring tersampaikan kepada insan pilihan Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, sampai kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dunia selalu memperoleh keberkahan, di akhirat nanti mudah-mudahan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para satid, para hujjah, para bapak jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah, sebelum kepada pertemuan kita, sebelum kepada kajian kita, mari kita ziyadah doa bil barakah Fatihah. Wabil khusus pada almarhum almarhumah yang telah
kemarin di bulan Ramadan mendapatkan jaminan dari Allah bagi orang yang mulia, orang yang mendapatkan kebahagiaan ditambah kebahagiaan, yang mendapatkan siksa di kubur, diistirahatkan selama 1 bulan kemarin Ramadan. Mudah-mudahan dengan dapatnya perlindungan rahmat dari Allah, sehingga yang mendapat kebahagiaan ditambah kebahagiaannya dan menjadi ahli siksa, mudah-mudahan dibebaskan dari siksanya. Mudah-mudahan khususnya keluarga besar Masjid Al-Barokah di sini, almarhum pendirinya, semuanya keluarga, khusus keluarga kita umum, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, ditempatkan dalam tempat naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua ususan ilajami ahli kubur, ususan nabiyatina. Silakan sebut nama Allah. غفر الله ذنوبه وخطاياه وجعل الجنة مثواه وجربه مرة من يد الجنان ولا تجر فقره فتمن فإن يخشى الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dia dalam barokah Fatihah yang kedua kita khususkan kepada yang kurang sehat, yang lagi sakit, khususnya kita, keluarga kita, umum yang lagi sakit di rumah sakit. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dengan sabar dan tabah yang menjadikan kepada dosanya. Dan mudah-mudahan saudara kita yang ditimpa musibah bencana badai diberikan kesabaran, ketabahan. Saudara kita di luar Indonesia, wabil khusus di Palestina juga, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat makan di manapun tempat. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, Allah berikan kesabaran, dan yang meninggal dijadikan mati syahid di dalam Allah. Wala hadhihi ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan jadi amal soleh kita semua yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah setelah kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, sebelumnya biasa rutinitas kita pengajian bukan ditiadakan, tapi berhenti sesaat untuk meningkatkan amal di bulan Ramadan. Kemarin selama Ramadan kita berhenti rutinitas biasa dari malam Ahad sampai Ahad tadi, diistirahatkan, ditingkatkan dengan
kitab Nasrul Ibad. Kita mulai lagi dan masih di penghujung bulan Syawal. Tak terasa dari Ramadan sudah mau 1 bulan. Sekarang tanggal berapa? Masuk 29 mau 30. Tak terasa udah mau di penghujung Syawal. Dan sebulan lagi di bulan Syawal setelah Ramadan baru dibuka lagi pengajian malam Jumat. Mari kita niatkan lillahi ta'ala, mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan, mensiarkan agama Islam, meraih pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan prinsip hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Minimal sama amalnya seperti Ramadan kemarin, maksimal bisa lebih. Sudah kira-kira bisa diperhitungkan amal kita dari Ramadan sampai Syawal sekarang tanggal 29. Kalau kemarin Ramadan 1 bulan kita khatam Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali bahkan. Sekarang Syawal sudah di penghujung, sudah berapa kali khatam Quran kita? Jawabannya ada di hati masih berarti turun apa naik? Apa sama? Tinggal dihisab diri kita oleh diri kita sendiri. Sebelum kepada kajian Naswairul Ibad, sengaja tadi diberikan kopian di awal bulan Syawal, walaupun sudah di akhir, saya ucapkan minal aidin wal faizin. Kalau bahasa umum kita, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kembali kepada kemenangan, kepada kesucian. Minal aidin wal faizin. Jawab kita, taqabbalallahu minna wa minkum kulla amin wa antum bi khairin. Atau Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Atau ja'alana Allahu minal aidin wal faizin. Artinya, ya Allah, semoga kami dijadikan golongan orang-orang yang kembali kepada kesucian, dijadikan golongan orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Itu arti aidin faizin. Kita setelah Ramadan sebulan penuh, di ujungnya zakat fitrah, di ujungnya hari raya Id, disebutnya Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Makanya yang keluar dari mulut seorang muslim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kembali kepada kesucian, kemenangan. Setiap insan manusia muslim tak usah dipinta, dia secara sukarela keluar dari hatinya masing-masing mengucapkan minal aidin wal faizin. Ada bahasa mohon maaf lahir dan batin. Berarti di sana ada pengakuan. Ada pengakuan satu kesalahan, satu kekurangan, satu kehilapan dari individu masing-masing muslim. Tak usah dipinta, tapi dia meminta duluan. Apakah rutinitas keluar lisan seperti itu hanya di bulan Syawal saja? Ketika mendapatkan tanggal 1 Syawal, apa di 11 bulan sebelum Ramadan lagi? Ternyata
kebiasaan itu hanya rutinitas di tanggal, terkadang hanya tanggal 1 doang. Kalau enggak full hanya bulan Syawal doang. Kalau enggak sebelum ketemu lagi dari antara manusia dengan manusia, antara hamba Allah dengan hamba Allah, entah itu saudara, tetangga, entah yang dekat, entah yang jauh. Sebelum ketemu, ketika ketemu, sebelum lebaran bahasanya ada keluar minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira Bapak seksudana mah ucapan eta dengan ukur Syawal ukur atau 11 bulan selanjutnya pas lebaran ukur, berarti ada bentuk pengakuan dosa kesalahan hanya rutinitas tahunan orang meminta maaf teh. Kudu nama dilakukan eta teh setiap saat. Kalau seandainya pengen aidin faizin, kembali kesucian, kembali kepada kemenangan, kudu nate salawasna pepenak jeung jalmi mah minta maaf teh unggal ulang kan ukur bulan Syawal beres Syawal bulan Hafid atau bulan Haji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pokoknya bahasa eta teu aya. Leungit ukur-ukur dina bulan Syawal. Itu Pak karosna gitu. So jeung pamajikan ge nganukur satahun sakali menta hampuran. Nganukur tas salat sunat ukur. Padahal kalau poe pakai rok. Terkadang dina hati aya kekesalan, tapi minta maafna dipaketkeun setahun sekali. Baringan ukur cukup hampurannya, itu bahasa Sunda. Minta maaf ya, cukup segitu. Ada waktu sering hehehe kalimat hampurannya segitu ya, masya Allah. Dosa sakitu kalau poe pakai rok dan ukur ucapan sakitu hampurannya. Masuk itu Pak, survei yang karaos membuktikan seperti itu. Kebanyakan, insya Allah bapak-bapak ugal poe kadang sapoe sabeting bener diajak berjamaah anaknya pamajikan. Sina ngedepruk pamajikan hareupeun urang dina labunan disakitu ku budak-budak jeung incu. Pamajikan minta hampura karena jadi salaki, atau salaki minta hampura karena jadi pamajikan. Disaksian ku anak incu. Kantos itu Bapak Pak Haji kantos. Insya Allah cobaan Pak, cobaan. Tongan ukur bahasa ukur dina tasnyidil fitri. Cobian tiap tas sholat seminggu sekali atau sebulan sekali ajak anak incu orang menjadi pemimpin berjamaah, pimpin orang, istri orang sina jadi umat biasa mah diharapkan bala putra orang incu orang. Ada dia anak incu bapak rek mimpin sholat duhur atau sholat asar, sok warudu ngajajar. Tak mana sok ayeuna komat disaksian mana komat dihareupeun para putra incuna dipimpin ku salakina dipayung jadi imam. Teu naon teu ka masjid sawaktu mah gerek mimpin naon? Keluarga di mana? Di bumi. Masuk itu lamun teu salat ka masjid atau dibalik kurang banyak. Lolobana di imam salat kabung-kabung di masjid. Kudu nama setiap saat di masjid rek ngalobekeun waktu sawaktu salat di mana? Di imam, tapi rek pimpin anak jeung pamajikan, rek disaksikeun dibere pendidikan anak jeung pamajikan supaya ningali kumaha keluarga nu sakinah mawaddah warahmah di hadapan Allah. Dipimpin ku salakina dipayun jadi imam.
diaminan ku putrana, ku istrina, ku icuna, mungkin saya icu. Sabada beres sholat, wirid, doa diaminan. Sabada amin barudak pembuakan cengkat sok sholat sunat ba'diyah lah. Geus beres sholat sunat ba'diyah bapana nya hareup ka mana? Ka mana ka budakna? Tetep wajah ibuna, tetep wajah istrina. Mana bisi aya kakurangan kahilapan sok anjeun menta hampura anjeun. Atau lamun anjeun teu kenal ti heula menta hampura, kami rek ti heula menta hampura ka anjeun. Hampura salila ngajaga rumah tangga teh teu bisa ngabina, ngapi ngajari teu bisa ngadidik. Hampura kakuranganna bisi aya lisan, bisi aya tingkah laku. Hampura mana? Kira-kira jawab ibuna kumaha papanjenengan? Rek ngajawab atau rek kucing panon? Insyaallah ngagugu ti panon. Lamun nu pinuh ku kaimanan eta keluar. Disaksian ku putra ku putu. Eta teh jadi catatan ingatan anak icuna bapak kuring makuring pernah ikut di rumah tangga. Tah supaya izin faizin pek laksanakeun Pak cobian. Da kuring teh bisa bapak itu. Pernah nyobian itu teh si panon teh naon? Nyurucut emot kana dosa kakurangan. Cobian ku bapak anu tos putraan anu tos icuan. Menta hampura tong ngukur bulan Sawal ukul tapi mun tiasa mah unggal poe. Nanti dia mah adat kebiasaan Idul Fitri kembali kepada kesucian ucapkeun minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dengan ukur bulan Sawal ukul. Nukaraos. Kenapa harus Aidil wal faizin? Kenapa harus Idul Fitri? Karena fitrah manusia ketika datang lahir dari seorang rahim ibu dalam keadaan suci, bersih. Kullu mauladin yuladu alal fitrah. Setiap lahir di rahim ibuna eta teh dalam keadaan suci. Wayahna lamun rek balik deui ka Allah menghadap dan Allah kudu mawa diri anu suci deui. Ketika di dina surah dina fotokopian surah Asy-Syu'ara yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pilih lapat tinggal di Quran surah Asy-Syu'ara. Kumapa sekarang? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Aya hiji poe, ada satu hari di mana harta, anak, keturunan duniawi yang dititipkan oleh Allah la yanfa'u, tidak bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali membawa hati yang bersih, yang suci. Suci tina dosa, suci tina kamaksiatan, suci tina kakurangan-kurangan. Wayana lamun menghadap ke Allah kudu seperti urang lahir. Harus seperti kita lahir dari rahim ibu. Menghadap zat Allah yang suci membawa qalbin salim. Harus membawa hati yang bersih. Kulantaran dihitung nanti di mimiti balik Bapak. Bios tadi nana soibul ibadah, kita fotokopilah bahas. Mudah-mudahan manfaat berbagai ilmu. Karena kita masih bulan Syawal, di ujung
kembalian kepada fitrah yang diucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, supaya suci, supaya mendapat kemenangan. Kumaha diri nanu suci teh ada dalam surah Asy-Syu'ara. Datang dalam keadaan suci, pulang pun harus dalam keadaan suci. Mana bukti harus suci pulangnya? Itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan selamat menghadap Allah ketika kembali kepada Allah, yakni qalbin salim, membawa diri yang bersih. Kenapa membawa diri yang bersih? Karena setelah usia balik, dalam diri manusia ini berkolaborasi ataupun bercampur aduk antara iman, ilmu, nafsu. Gelut mencek orang manina diri orang. Antara apa? Iman, ilmu, nafsu, nu aya dina badan urang. Pasea di jero. Nah arek nuturkeun iman, nah arek nuturkeun nafsu. Lamun nuturkeun iman, insyaallah selamat. Lamun nuturkeun nafsu, maka batal silakan. Dihitung dari usia balik, menurut hukum fikih, laki-laki dan perempuan kalau tidak haid ataupun mimpi jima, maka batasan awal baliknya 15 tahun. Tapi bagi laki-laki perempuan sudah 9 tahun, tapi mereka sudah, kalau perempuan sudah keluar darah haid, kalau anak laki-laki sudah bermimpi jima, maka itu dikatakan sudah usia balik. Dari sana mulai diberikan catatan kolam Allah, catatan amal untuk masing-masing. Makanya pendidikan ini harusnya diberikan sebelum usia balik. Apalagi yang menyangkut sah tidaknya amal, puasa, sholat, puasa, eta teh lamun teu apal ilmuna maka gagal amal. Kalau tidak dipakai dengan ilmunya maka nol di hadapan Allah. Kalau ketika balik baru dia belajar, maka ketika balik itu amalnya nol di hadapan Allah. Khawatir nantinya celaka di akhirat. Makanya pelajaran sholat, pelajaran ubudiyah, puasa, ketika sebelum usia balik dipelajari. Makanya lamun baheula di kampung TPB diniyah dan ibtidaiyah diniyah di mana nama di PAUD kene, PAUD TK, SD mah geus rata-rata geus menginjak usia deket kana balik 8 tahun. Komo budak ayeuna 8 tahun teh geus kaluar darah haid terkadang. Lamun perempuan, lamun lalaki ayeuna geus aya nu bermimpi jitu. Lamun tos usiana 8 tahun. Karena rata-rata lamun ayeuna, lamun budak kapukur, kolot ayeuna budak baheula rata-ratana di 15 tahun usia balik. Lamun ayeuna mah lalin dikene ge geus naon. Cobi taros Pak, icu urang budak urang. Putri sip kuring wae sabarata. Terus kaluar darah haid. Makanya khawatir gitu. Dikasih pelajaran nanti harus sebelum usia balik. Ketika pas balik maka amalnya untuk diri. Itu melamun mimiti 15 tahun sampai kepada saat seperti orang ayeuna sabaraha tahun, lamun 60 tahun usia urang. Aya nu 60 tahun, aya nu 25 tahun ini. Insya Allah rata-rata di atas 25 tahun, di atas 40 tahun. Kuring wae budak kamari sore teh geus 46 tahun, di atas 40, di atas 40.
Pamiti jatah ayeuna 40 tahun berarti usia balik teh berarti kurangan 15. 40 kurangan 15 berarti 25 tahun. Salilah 25 tahun, selama 25 tahun kalau seandainya meninggalnya usia 40 tahun berarti 25 tahun di sana bergelut antara iman, ilmu, nafsu, sehingga beda-beda manusia beramal. Nunuturkeun iman mah amal nate hade, lamun nunuturkeun nafsu amal nate go. Tempat kembali cuma dua, surga, neraka. Makanya kata Allah, kalau pengen Idul Fitri kembali kepada kesucian, kenapa Ramadan dikatakan Ramadan? Itu namanya pembakaran. Membakar nafsu, membakar dosa, dibakar selama Ramadan. Kenapa dibakar? Nilai pahala dari Allah tinggi, setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kan begitu. Ketika awal Ramadan datang, kata hadis Rasul, jika tanggal 1 Ramadan datang, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, amal pahala dari Allah dibuka selebar mungkin. Itulah Ramadan. Makanya ketika akhir Ramadan, malaikat, bumi, langit semua menangis. Kenapa menangis? Celaka bagi umat Muhammad karena Ramadan sudah lewat. Kenapa Ramadan lewat? Karena di sana dalam Ramadan ketika beramal dilipat gandakan, ampunan diberikan oleh Allah, rahmat Allah diberikan ketika Ramadan. Celaka bagi orang yang tidak memanfaatkan Ramadan. Itu kata langit, bumi, malaikat cerik lamun Ramadan lewat. Makanya namanya Ramadan pembakaran. Pantes ayeuna Syawal dari tanggal 1 sampai tanggal 29 itu setan dibebaskan kembali dari belenggunya. Lamun cek urang mah ditiup teh kumaha? Geus dinawan, digenggam, cicing, dipenjara, terus di mana? Dikaluar. Kira-kira kumaha? Merasa apa? Urang wae lamun geus dikurung, si wae ka jalan diisolasi, Pak. Kabarnya ka jalan diisolasi. 10 hari kurang lebih. Sorangan gitu. Masya Allah. Kita masih kena luas gitu. Dia tidak penjara. Setan kita seperti itu dibelenggu. Kayak keluar, ketika keluar dan diberi bahasa, dan diberi leluasa ketika ganggu umat hamba Allah. Ketika Ramadan lewat, Syawal dibuka, wah. Makanya datang kepada kita. Pantes ngaji Qur'ana infak sedekahna, itikafna, ka masjidna, geuning kegedean nama godaan setan. Percaya Pak? Berarti yang paling besar di godaan setan. Karena penjaga puasa itu hanya nafsu yang ada. Setannya dibelenggu. Maka pantas Ramadan kemarin mau itikaf, mau baca Quran, infak sedekah jariah pun ditingkatkan, mau membantu yang lemah, itu naik. Amalnya naik ketika Ramadan karena setannya apa? Dibelenggu. Nah, ketika Syawal setannya dibuka lagi, dia balas dendam. Awas, gua kemarin diikat. Cuma jangan ditanya ikatnya pakai ikat apa, itu ikatan Allah. Setan. Cuma ketika dibuka lagi, balas dendam sama kita. Nah, yang kemarin suka intikaf, yang kemarin suka baca Quran, yang kemarin suka rajin ke masjid, nih target saya.
Makanya pantas sekarang imannya kendor lagi. Ternyata setan yang paling banyak menggoda kita. Makanya dibakar Ramadan. Disawal kembali kepada fitrah. Selama lawan usia 40 tahun mimiti balik tapi kau 40 25 tahun bercampur antara iman nafsu dari godaan setan pun banyak, maka terserah kita. Hasibu qabla tuhasabu, hisablah diri kita sebelum nanti dihisab oleh Allah. Bagaimana diri kita? Sudah mengikuti iman apa mengikuti nafsu? Mudah-mudahan nanti ketika kita kembali kepada Allah sesuai dengan apa? Surah Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Membawa hati yang bersih. Jadi bawa ini naon harta. Nanti ada satu masa, satu saat masing-masing sibuk mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sa'nu yu'ti. Makna bapakna teringat ke anak, orang tua tidak ingat kepada anaknya, anaknya tidak ingat kepada orang tuanya, saudaranya tidak ingat kepada saudaranya, masing-masing sibuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Makanya untuk diberi kesempatan hirup ku Allah ayeuna hayu Bapak urang sami-sami kita sama-sama kembali kepada kefitrahan, menjaga fitrah kita, menjaga kesucian diri kita. Jangan sampai digoda lagi oleh setan, digoda lagi oleh nafsu. Khawatir yang sudah kembali suci kembali lagi kotor. Mundina pakaian geus diseuseut, geus dibersihan ku Ramadan kamari, geus bersih, khawatir lamun diancurkeun deui kana naon? Kana letak. Kayak bapak deui. Minimal samikeun amal urang kamari. Aya saeyeuna nu tos 4 kali hatam Quran, sawal ayeuna. Kamari Ramadan Pak Haji sabaraha kali hatam Quran? Anu pribadi lain jamaah. Lamun jamaah mah urang ka bawah. Minimal tidak tadarus bacaan Quran. Barometer amal gitu kan tinggalina. Katinggalina kan lamun itikaf mah masih kena jarang-jarang ahli bacaan Quran teh Ramadan kemarin. Kalau kemarin Ramadan target sudah 4 kali hatam Quran pribadi masing-masing. Alhamdulillah sawal ayeuna urang ge parantos. Aya nu 4, aya nu 3, aya nu 2, aya nu 1, aya nu 1 atau saayat. Oh, berarti godaan setan teh bener kagoda ka urang. Tong eleh ku setan, tong eleh ku nafsu. Mudah-mudahan kembali kepada Allah membawa hati yang bersih. Dipertahankan kesucian orang. Minimal hari ini harus sama dengan hari kemarin. Jangan sampai hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa radihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka mereka beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'un min amsi fahuwa khosirun. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu kerugian. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsi fahuwa halikun. Siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, silakan sebenarnya. Tinggal perhitungkan dari kita. Apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin? Apakah hari ini sama dengan hari kemarin? Apakah hari ini lebih buruk dari hari kemarin? Tinggal hitung, cuma 3: beruntung, rugi, celaka. Jawabannya sudah ada dalam diri kita masing. Barometernya ubudiyah dulu Pak.
nanti mengikuti muamalahnya, munakahannya, maisahnya, jinayahnya. Dalam hukum Islam kan gitu. Minimal dalam bab ubudiyahnya dulu lihat pribadi masing-masing yang kelihatan. Dicetaknya oleh Ramadan kemarin. Minimal harus sama seperti Ramadan, jangan kendor lagi. Karena kita ini dibatas, Pak. Usia kita dibatas oleh Allah. Lihat surah Al-A'la di bawahnya. Sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sabbihis marabbikal a'la, Tuhan yang maha tinggi yang menciptakan alati walakum fasawwa, menciptakan kesempurnaan kita, walati qaddara fahada. Maksudnya lagi, jadi dibatas, ayat batas. Nah, umur kita ada batasnya. Seperti halnya kita menciptakan, manusia menciptakan secara syariat, diberi nyiptakan barang, tapi hakikatnya ciptaan Allah. Nyiptakan mobil, nyiptakan motor, itu sama. Ayat batas waktu sekian tahun mulai rokok, akinya, bannya, bodinya. Nah, manusia pun seperti itu. Tertuang dalam surah Al-A'la. Sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Awalnya disempurnakan, tapi titik terakhir ada batasnya. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dibatas. Ulang rek ngarasa, hirup rek salilan. Cuma dalam batasan waktu ada yang sama, ada yang tidak sama amalnya. Kalau waktunya masa sama 24 jam. Tinggal itu Pak. Satu hari 24 jam, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan. Itu dalam perguliran waktu. 1 hari 24 jam, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 12 bulan. Pasti beredarnya putaran roda takdir Allah seperti itu. 1 harinya 12 jam, 1 bulannya 30 hari, 1 tahunnya 12 bulan. Cuma yang membedakan amalnya. Ayeuna dia urang aya nu di masjid, aya nu di luar masjid, aya nu di imam, aya nu di luar imam. Padahal waktunya sama dari mulai maghrib sampai isya, sama 1 jam. Cuma beda-beda di hadapan Allah pahalanya, amalnya. Urang mah itikaf di masjid, niat melari ridho Allah, insya Allah pahala. Masih banyak saudara-saudara kita yang mengaku muslim, muslimah, tapi sampai saat ini belum melaksanakan sholat maghrib. Ada kira-kira? Masih banyak kalau kita lihat. Apakah di pinggir jalan, apakah di perjalanan, apakah di mana? Padahal waktu masa sama. Cuma nanti dibatas sehingga ulah datang hanya kalah di akhirat. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqu wa aku minas sholihin. Nanti suatu saat orang-orang muslim yang merupakan penyesalan ada pengucapan seperti itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqu wa aku minas sholihin. Ya Allah, kembalikan saya 1 saat saja. Saat di sana mau 1 jam, mau 1 hari. Ya Allah, kembalikan 1 jam saja. Ya Allah, kembalikan saya 1 hari saja. Fasadaqu aku minas sholihin. Aku ini akan bersedekah, aku ini akan menjadi orang baik, aku ini akan beramal soleh ya Allah.
Tapi kata Allah, bagaimana jawabannya? Mohon maaf, wahai hambaku, engkau sudah dikasih batasan. Dulu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kemana aja, apa aja, ngapain aja. Makanya jangan sampai ada penyesalan seperti itu. Apa yang tahu maka dipelajari, tinggal fotokopiannya kantos para sahabat ditaros. Pernah para sahabat ditanya tentang, ada 3 pertanyaan. Hari apa yang paling baik, bulan apa yang paling baik, amal apa yang paling baik. Ada 2 sahabat yang menjawab. Yang pertama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Beliau menjawab berdasarkan hadis Rasulullah. Hari apa yang paling baik? Beliau menjawab hari Jumat. Itu berdasarkan hadis Rasulullah. Abdul Ayyam yaumul Jumat. Hari yang paling utama yakni hari Jumat dibanding hari-hari yang lain. Bulan apa yang paling baik? Kata Sayyidina Ibnu Abbas, yakni bulan Ramadan. Banyak hadis-hadis Rasul yang mengutarakan bahwa bulan yang paling baik adalah Ramadan. Amal apa yang paling baik? Dijawab yakni sholat. Banyak hadis Rasul yang mengutarakan bahwa amal yang paling pertama ditanya oleh Allah yakni sholat sebelum amal yang lain. Tapi ada jawaban yang lebih cerdas lagi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau menjawab, hari yang paling baik yaumun mata bil iman wal Islam. Yani kata Sayyidina Ali, memang hari Jumat itu hari yang paling baik. Ada lagi yang paling baik, yakni hari di mana kalau meninggal membawa iman dan Islam. Itu hari yang paling baik. Bulan apa yang paling baik? Mata taubatun nasuha. Meninggalnya mata akhiru taubatan nasuha. Bulan di mana ketika meninggal di bulan tersebut dia sudah melaksanakan taubatan nasuha, taubat kepada Allah. Itulah bulan yang paling baik. Ramadan memang baik, tapi alangkah lebih baik. Walaupun Ramadan baik, tapi kalau ketika meninggalnya jelek, maka tetap su'ul khatimah. Tapi yang paling baik ini ketika bulan tersebut sudah dalam keadaan taubat dan nasuha, taubat kepada Allah. Yang terakhir, amal apa yang paling baik? Sholat, iya itu bagus, tapi ada yang lebih bagus, yakni amalun yang Allah, amal yang diterima oleh Allah. Bagaimana amal yang diterima oleh Allah? Yakni amal sholih, bukan amal baik, tapi amal sholih. Apa bedanya amal baik dengan amal sholih? Amal baik, amal sholih ini amal yang baik yang didasari dengan lillahi ta'ala. Itu namanya amal sholih. Setiap amal sholih sudah pasti amal baik, tapi tidak setiap amal baik itu amal sholih. Ngaji, puasa sunnah, infak sedekah jariyah itu namanya amal baik. Tapi kalau tidak ada niat lillahi ta'ala, maka itu hanya menjadi amal baik saja, tidak menjadi amal sholih. Yang dituntut oleh Allah pertanggungjawaban yakni apa? Amal sholih. Kalau pengen bertemu dengan zat Allah, syaratnya ada dalam surah Al-Kahfi di ujungnya. Famakana yarju liqa rabbihi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Silakan kalian beramal sholih. Yang jadi barometer ini amal sholih, bukan amal baik. Tidak dituntut banyaknya amal, tapi sholihnya amal. Bisa paham Pak?
Tidak dituntut banyaknya amal, tapi dituntut solihnya amal. Apa solihnya amal? Amal yang didasari dengan dasar lillahi ta'ala. Jeung naon salat sunat loba-loba ari teu lillahi ta'ala. Jeung naon puasa sunat loba-loba ari teu lillahi ta'ala. Nu penting mah solihna amal. Tapi lebih baik banyak dan soleh. Geus soleh loba amal itu yang lebih baik. Mudah-mudahan Bapak, barometer waktu, batasan waktu yang diberikan oleh Allah ini menjadikan satu bahan pertimbangan buat beramal kita. Kita dibatas waktu 40, 50, 60. Mari kita manfaatkan waktu yang ada sisa dari usia oleh Allah diberikan kepada kita, manfaatkan sebaik mungkin. Idul Fitri kembali kepada kesucian, pertahankan amalia kita minimal sama dengan Ramadan kemarin, maksimal bisa lebih. Ayo kurang sasarkan, ngawas deui, beramal deui, siapkeun niatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan itu fotokopiannya manfaat, dibaca wae. Insyaallah bersama parti kewabah di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, sudah lebih waktu bisa kelebihan. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya, tambah ilmu, tambah amal, tambah istiqomah. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah, bisa mempersiapkan amal soleh kita yang terbaik. Wala hadhihi niyya wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebihnya mohon maaf, yang baik